Wadidaw, Presiden Prabowo menyetujui Bandara Kertajati Majalengka menjadi pusat maintenance Hercules se-Asia. Komunikasi dengan Israel untuk sekali lagi meminta bantuan Israel mengevakuasi. Asal kalian tahu aja ya, negara kita udah jadi antek Zionis guys. Presiden kita aja terlalu dekat sama Israel dan Amerika. Orang-orang kamu naik flotila menuju ke Gaza, terpaling-paling Palestina, ya kami di Indonesia ngakak. Malaysia berani mengamuk kepada Israel setelah warga negaranya disandra oleh tentara Zionis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim Malaysia diketahui mengamuk setelah warga negara Malaysia di kapal Global Sumut Flotilla ditangkap oleh Israel. Presiden Prabowo cuma cakap besar saja, geng. Ternyata dia adalah antek-antek Zionis. Tidak seperti Menteri Malaysia, geng. Dia sangat mengutuk menteri dari ataupun presiden daripada Israel, geng. Jangan tahan warga saya akan tuntut Anda. Wah, luar biasa ya, geng. Ya, kalau menteri kita hanya cakap besar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video, ada sebuah statement benar-benar memalukan nama Indonesia nih, geng. Kenapa demikian? Iya, karena betul-betul Indonesia sudah menjadi antek-antek Zionis. Kenapa demikian? Iya, saat warga kita ditangkap, presiden aja ataupun menteri-menteri kita tenang-tenang saja, geng. Waduh, tidak seperti Malaysia. Kalau Malaysia itu sangat marah kepada Israel, geng, karena warganya ditangkap. Kalau menteri kita tenang-tenang saja, geng. Dan yang lebih mengejutkan, geng, Prabowo setuju, geng, tawaran AS untuk Bandar Kertajati jadi pusat militer di Indonesia. Hercules itu loh, geng. Waduh, jadi antek-antek asing betul. Aduh, tidak boleh dipercaya omongan daripada Prabowo Subianto ini, geng. Ya Allah ya Rabbi. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Halo saudara-saudaraku masyarakat Indonesia, gimana? Mental masih aman? Masih kuat melihat kekonyolan-kekonyolan pemerintahan Prabowo? Mari kita lihat berita yang satu ini. Prabowo setuju tawaran AS Bandara Kertajati jadi pusat maintenance Hercules Amerika. Waduh. Bapak Prabowo kalau berpidato, hei antek-antek asing. Bapak Prabowo kalau berpidato, kalau ada masyarakat yang nggak suka kepada pemerintah, kalian didanai. Saya tahu siapa yang mendanai kalian. Bapak Prabowo kalau berpidato, kita bangsa yang berdaulat, kita bangsa yang kuat, kita yang bangsa yang berdiri di kaki sendiri. Omon-omon. Prabowo omon-omon. Apalagi rencana kalian ini ke Indonesia ya? Di zaman presiden sebelumnya, janji-janji kalian dengan Xi Jinping, presiden Cina, termasuk kereta bus, termasuk tambang-tambang yang di daerah timur yang dikuasai Cina sekarang. Sekarang Prabowo kiblatnya AS. Katanya non-blok. Katanya non-blok. Katanya Pak Prabowo anti-antek asing. Wadidaw, Presiden Prabowo menyetujui Bandara Kertajati Majalengka menjadi pusat maintenance Hercules se-Asia. Waduh, netizen langsung aja nih terbagi dua. Ada yang bilang bahwa ini adalah misi terselubung Amerika, padahal aslinya bakalan menjadi pangkalan militer Amerika di Indonesia. Ada yang bilang juga udah nggak masalah lah, yang penting Bandara Kertajati itu rame, nggak sepi lagi, nggak mubazir, nggak buang-buang uang. Nah, menurut ente nih,
Yang bener yang mana nih? Apakah benar menjadi pusat maintenance Hercules atau ada misi terselubung Amerika di Indonesia nih? Ada 9 WNI kita yang ditangkap sama tentara Israel dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0. Dan kabarnya mereka juga disiksa. Tapi Menlu Sugiono bilang bukan penculikan, cuma intercept. Jujur aja gue gak habis pikir sama pernyataan Menlu satu ini. Gak masuk di logika gue, ada orang yang ditangkap terus disiksa, dibilang bukan penculikan. Bahkan udah banyak bukti-bukti yang beredar kalau mereka memang benar-benar disiksa. Mulai dari disuruh berlutut berjam-jam, dijambak, yang berhijab disuruh lepas hijabnya, dan kabarnya sampai disengat arus listrik. Jadi di mana bukan penculikannya, Pak? Ya gue paham betul pemerintah mungkin mau main aman untuk mempermudah kepulangan dari para WNI. Tapi masalahnya ini sama aja harga diri bangsa kita diinjek-injek, Pak, sama Israel. Dan gue rasa udah saatnya kita butuh sikap tegas dari Presiden Prabowo, bukan cuma dari Menteri Luar Negeri. Lagi pula itu bukan diculik loh, Mbak. Kalau diculik kan mereka ini mendatangi penculiknya dong. Jadi bahasanya apa, Mbak Moni? Bahasanya adalah, menurut saya sebaiknya Kemlu membuka hubungan, membuka komunikasi dengan Israel untuk sekali lagi meminta bantuan Israel mengevakuasi atau mendeportasi 5 orang yang ditahan ini. Oke. Dan yang satu hal, jangan ngomong kata penculikan, karena Israel nggak minta tebusan loh. Bukan seperti perompak Somalia yang menculik betul-betul kapten kapal asal Indonesia untuk minta tebusan. Saya nggak tahu udah keluar atau belum nih sekarang. Asal kalian tahu aja ya, negara kita udah jadi antek Zionis, guys. Presiden kita aja terlalu dekat sama Israel dan Amerika. Hal kayak gini aja nih mencakut nyawa negara, nyawa rakyat sendiri aja nih tidak berani mengutuk Israel. Lihat nih, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono sebut sejumlah relawan Indonesia yang ditangkap Israel bukan penculikan tapi bentuk intersepsi. Gokil nggak tuh? Dan denger nih pernyataan langsung dari Menteri Luar Negerinya nih. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diintersep karena memang mereka melarang. Israel melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apapun. Ini adalah Menteri Luar Negeri paling tolol. Karena apa? Yang ditangkap itu ketika itu Global Sumut Flotilla itu melayarnya itu di daerah perairan internasional, nggak masuk di daerah Israel. Dan menteri ini tidak berani menyebut nama Israel. Bangsat, kurang ajar apa, tidak berani mengacam terang-terangan mengirim surat atau menyeret Israel ke PBB atau menuntutnya ke ICC, kejahatan kriminal kemanusiaan. Nggak ada. Kita udah jadi antek Israel, guys. Malu sih, geng. Indonesia sudah menjadi anggota Zionis Israel. Warga kita ditahan 4 orang, malah bukan ditahan penculikan. Dulu ada yang berkomentar ataupun ada yang live ya, geng, ya, yang sangat tidak suka sekali dengan negara Malaysia. Lebih manusiaan polisi Malaysia, polisi Israel daripada polisi Malaysia. Ada yang seperti itu, mengungkapkan, geng. Ada live-nya. Nah, kali ini Ikinya akan reaction lagi, geng. Dan kali itu disindir oleh orang Malaysia ya, geng. Ya, disindir oleh orang Malaysia kayak gitu. Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan video-video apa lagi selanjutnya? Jom kita simak dulu bersama-sama lagi, geng. Let's go. Jadi saya mengalami beberapa kekerasan di tendang, mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjak, dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai disetrum, iya, karena setrum. Kita juga kena setrum. Setrum di sini. Karena untuk bagian terakhir kepala kita itu tuh harus ini. Tingkah bejat Zionis Israel, WNI mengaku ditendang, diinjak hingga disetrum. Tapi si Kokori bilang dulu bahwa penjerong di Israel itu lebih manusiawi. Terus kenapa WNI ini mengaku ditendang, diinjak hingga disetrum? Kenapa si Kokori aja yang nggak ikut Sumut Flotilla ini? Kenapa harus orang ini yang ikut? Aduh, kalau si Kokori yang ikut Sumut Flotilla itu, pasti Kokori merasakan gimana Dia pecundang. siksaannya orang Israel. Kokori itu orang pecundang. Kita tengok pernyataan dari Kokori dulu ya. Makanya kalau kita menonton orang-orang kamu naik flotilla menuju ke Gaza, terpaling-paling Palestina, ya kami di Indonesia ngakak, tertawa.
Ya. Nah, ini kan yang 12 orang ini kan ditangkap Israel ini. Nah, biar rasakan penjaranya Israel macam mana. Saya rasa Israel lebih manusiawi dari penjara-penjara kamu. Dengar sendiri kan pernyataan dari Kokori tadi. Kenapa tidak si Kokori aja yang ikut Sumut Flotilla ini? Kalau si Kokori yang ikut Sumut Flotilla ini, akulah orang yang paling ngakak. Kenapa aku orang yang paling ngakak? Sebab Kokori bisa merasakan penjerong istri Will. Apakah penjerong istri Will itu manusiawi atau tidak? Kerajaan mengecam tindakan rejim Zionis yang memintas flotila kemanusiaan Gaza dan menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 dari Malaysia yang terbabit dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu hantaran di laman sosialnya pada 18 Mei berkata, tindakan kurang ajar rejim Zionis terhadap misi bantuan kemanusiaan itu dilihat bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan mereka. Hari ini, media melaporkan jumlah rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera Israel setakat ini meningkat kepada 16 orang. Justru, tegas Anwar, dunia tidak boleh terus tunduk kepada kezaliman dan kebobrokan. Malaysia berani mengamuk kepada Israel setelah warga negaranya disandra oleh tentara Zionis. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan sampai menyampaikan ancaman kepada Israel. Baru-baru ini, Israel kembali melakukan aksi terkutuk dengan menyerang dan menahan kapal yang membawa bantuan ke Gaza. Di dalam kapal itu, para aktivis dari berbagai negara ditawan oleh tentara Israel. Beberapa aktivis dari Malaysia termasuk yang ditawan di kapal tersebut. Mendengar kabar warganya disandra oleh Israel, Malaysia pun marah besar. Sang Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa Israel telah melakukan penghinaan. Dengan berani, Anwar mengutuk dan mengancam Israel. Anwar mengatakan, Malaysia tidak akan tinggal diam atas perlakuan Israel yang sudah melampaui batas. Tak gentar sedikit pun, Malaysia segera bertindak dan akan menggunakan segala cara untuk melawan Israel. Malaysia tak hanya ingin memastikan warganya selamat, tapi juga memastikan Israel harus merasakan konsekuensi dari perbuatan terkutuk yang telah dilakukan. Saat ini, pemerintah Malaysia sedang melakukan rapat untuk menentukan cara apa yang akan dilakukan untuk membebaskan warganya dan memberi pelajaran pada Israel. Perdana Menteri Anwar Ibrahim Malaysia diketahui mengamuk setelah warga negara Malaysia di kapal Global Sumut Flotilla ditangkap oleh Israel. Mereka pada saat itu tengah berlayar membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bahkan karena hal ini, Perdana Menteri Malaysia langsung menghubungi sejumlah pemimpin dunia untuk mendorong pembebasan aktivis yang ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional. Jadi aksi Global Sumut Flotilla ini diikuti oleh berapa negara? Diperkirakan ada sekitar 44 negara dan termasuk Malaysia. Diketahui bahwa banyak peserta dari GSF ini yang ditangkap dan dicegat oleh Israel loh. Mereka ditahan, dideportasi dan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Organisasi HAM seperti Amnesty International mengecam penangkapan tersebut dan menyebutkan tindakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Karena ditangkapnya beberapa aktivis ini menimbulkan aksi solidaritas global yang meningkat nih, dan terjadi protes di beberapa negara yang mendukung flotilla serta mengecam blokade dari Israel. Untuk warga negara Malaysia sendiri ini tercatat ada sekitar 23 orang yang ditahan oleh otoritas Israel. Lalu bagaimana dengan warga negara Malaysia yang ditangkap dan ditahan? Kabarnya mereka sudah mulai dibebaskan dan dipulangkan ke Malaysia lewat Istanbul untuk pemeriksaan medis sebelum kembali ke tanah air. Dan diketahui ada juga loh orang Indonesia yang ikut di dalam GSF ini. Salah satunya adalah Muhammad Hussein yang dikonfirmasi berada di kapal flotilla dan dilaporkan dalam kondisi baik serta dipantau secara intensif oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Presiden Prabowo cuma cakap besar saja, geng. Ternyata dia adalah antek-antek Zionis. Tidak seperti Menteri Malaysia, geng. Dia sangat mengutuk menteri dari ataupun presiden daripada Israel, geng. Jangan tahan warga saya akan tuntut Anda. Wah, luar biasa ya, geng. Ya, kalau menteri kita hanya cakap besar saja. Ternyata dia adalah antek-antek Zionis. Lihat, langsung ke gercepnya seperti apa warganya kena tahan, geng. Malaysia langsung dia pokoknya menghubungi para tokoh-tokoh negara besar, geng, di dunia ini untuk ya, karena Sumut Flotilla ini bukan cuma dari Indonesia dan Malaysia saja, geng. Dari Malaysia ini paling banyak menurut Ikinya, geng. Karena yang ditahan di Indonesia cuma 5, sedangkan dari Malaysia itu 22 orang. Bahkan bulan lalu itu sampai 30 orang, geng. Wah, luar biasa sekali ya, geng. Sumut Flotilla dari Malaysia ini, geng. Nah, benar sekali, Pak. Kalau si Kokori itu adalah pecundang. Kayak gitu ya, geng. Ya, pecundang dia.
kayak gitu, cakap saja besar, lebih lebih manusiaan di tentara Israel. Dia kan orangnya Zionis, sama dengan Monik gitu. Saya paling geram dengan orang seperti itu, geng, kayak gitu ya, geng ya. Kan di live-nya itu masih dicari, gara-gara itu apa ya? Para orang Indonesia juga, terutamanya di mana kayak itu, di daerah mana itu, masih mencari Kokori karena pasal itu. Gara-gara itu ada warga Indonesia yang marah kayak gitu ya, geng ya, karena ini tentang saudara kita, tentang kemanusiaan. Berarti Kokori ini adalah antek Zionis. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bagado. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gang, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.